saya dalam kaitannya ada pendekar perintau, juga ada pelaku-pelaku, ada BKPRI juga. Jadi unsur-unsur ini masuk ke dalamnya yang secara hakikat, secara adat manusia itu yang kita undang cakapnya. Secara prosedural kami tidak diundang, tapi secara cakap sebenarnya kami diundang oleh tim kemarin. Mungkin atas keraguan-keraguan terhadap komunikasi. Tapi kapasitas kehadiran kami di sini bukan ingin mengajak kita ini untuk berembuk bersama kaum. Kami yakin kita semua ini sudah melihat adat, merasakan adat. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Hakikat adat itu semua sama, karena semua suku yang ada di Indonesia bahkan itu memiliki adat. Cuma masing-masing suku yang paham tentang adatnya. Kalau orang-orangnya itu adatnya yang mereka pahami. Orang Jawa akan paham adat Jawa. Jadi yang menjadi persoalan ketika kita membahas sesuatu terhadap orang yang tak paham, tidak akan menyambung. Makanya ada beberapa literatur yang saya baca, ada beberapa pakar. Salah satunya Profesor Mustaqim Pidi. Dalam literatur Arab, adat itu adalah adat. Nah, kalau konteks ini kita berpegang dengan mohon maaf, orang yang tak beradat itu orang yang tak beradat. Ini dalam literatur akademik. Jadi adat itu kan merupakan bagian dari budaya, sama konteksnya dengan agama. Agama juga konteksnya bagian dari budaya. Ini belum tanda kutip dengan salah persepsi, tapi ada agama bukan budaya. Karena perlakuannya ada lewat interaksi, bukan lewat individu. Ada juga lewat interaksi yang diwariskan secara turun-temurun. Kita dalam konteks budaya ini kan merupakan hasil karya cipta. Ini saya harus jelaskan dari dasar supaya nanti bisa ketemu akarnya, sehingga kita dapat menyatukan persepsi. Hasil karya ini dipegang oleh kelompok-kelompok manusia itu yang dijadikan budaya. Hasil dari budaya itu sendiri adalah kebudayaan. Tinggi rendahnya sebuah kebudayaan itu menunjukkan tinggi rendahnya sebuah peradaban. Jadi tinggi rendahnya kebudayaan sangat ditentukan pola pikir dari pelaku budaya itu sendiri. Sejauh mana pola pikir itu berkembang, sejauh itu pula peradaban itu akan berkembang. Maka dalam pola pikir ini tentu saja menentukan sesuatu itu tidak dalam kapasitas melihat, merasakan, tapi ada hal-hal yang komunikatif yang harus disampaikan secara dialogis. Kalau melihat, kadang-kadang kita selalu tertipu dengan pandangan mata. Tombak yang lurus kadang-kadang bisa bengkok ketika dia ditancapkan di dalam air. Jadi makanya kami ini awalnya juga seperti itu, berbicara karena melihat, tapi setelah mendengar, setelah dijelaskan, dapat memahami. Kami yang merupakan bagian dari Aceh, dulu di zaman Iskandar Muda sangat berpegang pada adat, hingga lahir falsafah adat bako terhubung hukum masyakwala kan membaku teropang bersama kita lagi nanti itu ada Ustaz Desi ya, betul ini. Itu saya menyampaikan adat bako terhubung hukum masyakwala, artinya yang punya adat itu raja, syakwala itu ulama. Jadi kalau ditanya ada Raja Sukat Sifat, Imam Fardhu Sunat. Sukat Sifat itu yang jadi pertimbangan itu adalah raja. Fardhu Sunat itu imam yang paham tentang benar salahnya.
karena adat itu merupakan norma tata kelakuan. Nanti secara akademis saya sampaikan, kalau menurut Sujono Sutanto itu ada 4 tahap tata kelakuan itu. Yang pertama cara itu lebih menyangkut individu. Kalau saya kasih contoh di Aceh, anak yang lebih kecil kami bersama, kalau berpapasan dengan orang lebih tua dia akan mengucapkan assalamualaikum. Nah ketika ini tidak dilakukannya, maka dia akan mendapat cemooh. Cemoohnya cemooh individu, tapi ramah rantainya akan menyangkut orang lain. Orang akan mengatakan itu anak kurang ajar. Nah kalau sudah anak dikatakan kurang ajar, berarti penerapannya kan kepada orang tua. Nah tahap keduanya kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang berulang-ulang, tapi kekuatannya hanya di atas cara yang sifatnya individu. Kekuatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh individu kelompok masyarakat, jika dilanggar, ini akan mendapat cemooh, tapi hanya cemooh, misalnya ganjil, aneh. Jadi belum menyangkut pada cemooh yang berat. Pada tiga tingkat kekuatan mengikatnya melebihi dari kebiasaan adalah tata cara. Tata cara ini sudah menjadi norma yang harus diikut, dianut. Nah, kekuatan mengikatnya juga masih pada tingkat cemoohan biasa ketika dilanggar. Kekuatan yang paling mengikat ada pada custom, adat istiadat. Pada adat istiadat. Adat istiadat itu rangkuman dari 3 norma kelakuan di atas tadi. Ketika kelompok masyarakat, maka adat itu tidak ada intervensi, karena dia lahir atas interaksi kelompok masyarakat, bukan diciptakan oleh individu. Ini adat. Jadi karena dia bagian budaya tadi. Jadi ketika kelompok masyarakat itu sudah menganggap suatu perlakuan itu tidak dilakukan dalam sebuah tata kelakuan, kalau dilanggar maka dia mendapat sanksi. Ini dinamakan hukum adat. Ketentuan hukum adat ini juga tidak permanen di dalam tata kelakuan kelompok masyarakat tersebut. Bisa saja yang hari ini dijadikan hukum adat, kalau kelompok masyarakatnya merasa itu bukan sebuah urgensi, bukan sebuah kepentingan yang harus dilakukan lagi pada saat ini, makanya jadi adat. Ketika dilanggar tidak menjadi sanksi. Demikian juga sebaliknya, tata kelakuan kalau dianggap itu sebuah yang urgensi bisa berdampak kepada kemudaratan umat, maka ini akan menjelma menjadi hukum adat. Apabila ditinggalkan akan menjadi sanksi. Nah inilah rentetan perjalanan adat. Saya tidak jelaskan dari mana perlakuan munculnya adat itu. Saya rasa terlalu banyak nanti. Jadi urgensi ini berkembang di dalam masyarakat. Tentu saja masyarakat yang paham adat, tidak masyarakat yang melihat adat, tidak masyarakat yang mendengar. Makanya ada konsep yang universal ini, yang dulunya ini menjadi sesuatu yang toleran, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kondisi ini hari ini menjadi ancaman. Ketika orang datang itu hanya memijak bumi, tidak menjunjung langit, maka dia tidak akan menghargai adat di mana dia tempat tinggal. Artinya yang saya katakan, ketika orang datang ke Tamiang dia sendiri tidak paham adat, saya tidak katakan tak punya adat, tak paham adat, maka dia tidak menghargai sesuatu yang berharga dengan adat kita. Maka saya katakan tadi, awal pembicaraan saya tadi, bagaimana kita membicarakan sesuatu kepada orang yang memang tak paham. Makanya kita membahas sesuatu itu memang kita paham, baru itu akan kita ngomong. Kembali pada pokok persoalan tentang Iskandar Muda tadi, para ulama Aceh melihat kepentingan adat dalam tata kelakuan masyarakat itu sangat penting. Maka lahir falsafah hukum adat sebagai zat mensifat. Hukum dengan adat itu seperti zat dengan sifat. Nah kalau kita membahas urgensi kan siapa yang mampu memisahkan zat dengan sifat? Karena orang Aceh adalah orang Islam, orang Tamiang adalah orang Islam, semua perlakuan adat itu bersandarkan pada syariat. Jadi adat yang berlaku di Tamiang ini adalah adat yang bersyariat.
Maka jangan pernah ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara perjalanan adat dengan syariat. Kekuatan syariat itu ada pada kekuatan adat. Kalau tidak, nanti ustadz-ustadz saja yang masuk surga, pencuri akan masuk neraka, karena tidak ada komunikasi antara ulama dengan para manusia yang lainnya. Jadi sudah jelas bahwa yang saya ingin tekankan bahwa adat yang berlaku di Aceh dan di Tamiang ini adalah adat yang bersyariat. Tidak ada perlakuan adat yang bertentangan dengan syariat. Meskipun pada awal terbentuknya itu adat itu liar, karena syariat belum berkembang secara kafah. Tapi dengan perjalanan syariat, maka adat perlakuan adat ini disinergikan dengan perlakuan syariat. Lahirlah berbagai falsafah yang hari ini dipegang oleh agama ini. Sebagai perlakuan adat itu tidak boleh tangan dengan syariat. Sebagai adat dengan syarak, sebagai itu sudah menyatu. Ketika menjalankan syarak, secara otomatis sudah menjalankan adat di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana pemahaman ini. Maka yang saya katakan tadi, kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang belum paham, mungkin tidak terlalu sulit. Tak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Tapi ketika kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang memang tidak suka, tak ada pintu terbuka untuk pemahaman dari mereka. Maka ini yang ingin kita persoalan. Maka tadi saya katakan, adat Tamiang orang Tamiang yang paham, adat Jawa orang Jawa yang paham, adat Batak orang Batak yang paham. Saya berkeinginan untuk paham dengan semua adat, karena hakikat adat itu sama. Kami perlu menyampaikan dengan apa yang kami warisi dari orang-orang tua kami yang dahulu. Apa yang kami warisi, artinya kami warisinya termasuk di dalam Tamiang itu ada namanya sempen. Kenapa perlakuan itu dilakukan? Tidak serta-merta perlakuan itu hadir, meskipun ada tadi saya katakan merupakan bagian dari budaya hasil karya cipta, baik karya cipta secara individu maupun secara kelompok. Karya-karya ini akan menjadi adat ketika kelompok masyarakat itu bisa menerimanya. Kalau tidak diterima, seindah apapun karya cipta itu tidak akan berlaku menjadi adat. Jadi yang saya garis bawahi, adat itu bukan individu, tapi ada kelompok. Kelompok itu hari ini suku-suku yang ada adalah memiliki adat-adat mereka tersendiri. Nah, menyangkut seperti itulah bala katanya. Saya sering juga diprotes kawan-kawan, siapa yang mampu menolak bala katanya. Nah, inilah sempena yang berlaku pada orang-orang tua kita dulu. Judulnya itulah bala, tapi perlakuannya berdoa. Artinya yang berhak dan berkewenangan menolak bala itu Allah Ta'ala lewat doa yang dibanyakan. Dulu orang berkeyakinan bulan Safar itu merupakan bulan yang banyak mara bahaya, maka dilakukan kenduri tolak bala. Awalnya perlakuannya saya merasakan juga itu syirik. Awalnya dulu itu tuh imam sendiri melakukannya syirik. Kenapa syirik saya katakan? Selesai kami makan, itu di belakang rumah saya waktu saya kecil itu, setiap itu buat kenduri tolak bala. Sisa-sisa makanan itu dipersembahkan. Tuh, inilah yang ada dekat kami. Jangan ganggu anak cucu kami. Dan mulai tahu itu imam yang menyampaikannya. Tapi setelah perjalanan syariat ini berjalan terus, ya kan? Makanya saya katakan, tuh imam, kan tuh imam juga belum tentu saya katakan dia tidak paham. Kenapa saya katakan begitu? Wali Songo menyiarkan ilmu syiar dan Islam di Jawa itu lewat wayang kulit. Tentu saja tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi karena tujuannya kalau tak ada wayang kulit itu mungkin tak Islam orang-orang di Jawa pada saat itu. Ini hanya fasilitas. Maka ada hal-hal yang harus kita pisahkan menyangkut pada tujuan. Nah, akhirnya pada hari ini tidak ada lagi persembahan itu, Ustaz. Mungkin ada masih di tengah-tengah laut. Maka di Tamiang ini ada 2
ada yang satu panglima laut, ada yang satu pawang laut. Panglima laut ini adalah orang yang mengurus masalah syariat di darat, berdoa masuk di pinggir sungai karena di situ tempat mereka mencari nafkah. Saya tak persoalkan kenapa di pinggir sungai, karena banyak ustaz katakan juga tak ada larangan berdoa di pinggir sungai. Jadi saya rasa bukan ranah yang harus diperdebatkan. Tapi yang saya melihat tidak ada lagi perlakuan sesembahan itu. Sudah saya ikuti sekarang sejak perkembangan Islam. Di tengah laut masih ada. Apa mereka tidak tahu? Mereka tahu. Kalau kita katakan sini, mereka juga tahu sini. Tapi mereka akan katakan, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang di tengah laut itu, kami yang merasakan. Jadi apakah kita dengan serta-merta akan memvonis mereka melakukan sesuatu yang syirik? Tentu saja ini berlaku yang dhaif, karena untuk membuat orang menangis itu bukanlah harus kita cubit. Betul Ustaz? Kalau kita cubit sakit, dia akan marah. Tapi kalau kita bercerita tentang kesedihan tanpa disadari, meleleh air matanya, muncul kesadaran mereka, sehingga mereka akan menemukan jalan-jalan yang lain yang lurus sesuai syariat. Jadi kalau memvonis, anak kecil pun tahu itu mempersembahkan kepala kerbau di dalam tengah laut itu syirik dalam pandangan mata, karena dia sudah mempersembahkan sesuatu dari Allah. Tapi mereka juga mengatakan bahwa di laut juga ada makhluk Allah. Katanya ada makhluk Allah. Kami pergi sedang berada. Begitu juga kalau penduduk Malang itu menyembelih kerbau, dengan santun dia katakan sisa-sisa makanan kami masukkan ke dalam laut, karena di sana juga kan ada makhluk Allah yang memakainya. Allah malam bisa, saya tidak membahas tentang itu. Tapi yang ingin saya katakan, perjalanan syariat dan adat ini terus disinergikan pada hal-hal tertentu. Dan ini sudah lama dan ini tidak berlaku lagi secara kolektif. Kalau ada perlakuan individu, itu bukan adanya yang harus kita rusak. Berapa banyak hari ini orang mempertentangkan ayat Al-Quran yang dikaji secara logika. Apakah ayat Al-Qurannya yang harus dirubah, atau logika orang ini yang harus diimankan dulu? Ini kan persoalan yang harus kita sinergikan. Nah, dalam persoalan-persoalan ini, makanya kedui tolak bala tadi mutlak isinya adalah berdoa agar mendapat bantuan dari Allah, memberi keselamatan selama dari tahun ini pada tahun berikutnya. Nah, dalam kedui tolak bala itu dengan ratib berjalan. Ratib berjalan itu yang disebutkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, yang dilakukan secara berjalan. Dulu yang melakukannya memang ustaz-ustaz, ulama-ulama. Hari ini sudah ikut anak-anak. Haruskah kita larang? Haruskah kita larang anak-anak yang ingin mendengarkan kalimat-kalimat tauhid yang dipersoalkan, yang ditantukan? Saya tidak bahas lagi. Kenapa harus berjalan? Apakah berjalan kita mengucapkan la ilaha illallah itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama? Itu tidak dalam rasa saya. Makanya ratib berjalan ini tidak pada bulan Safar saja. Wabah yang terjadi hari ini juga sebenarnya sudah wajib dilakukan ratib berjalan. Saya sudah sampaikan pada Pak Bupati pada saat itu. Saya katakan kalau orang-orang tua kita dulu ada wabah seperti ini dilakukan ratib berjalan. Tapi karena Bupati itu terikat pada prosedural, sudah ada larangan untuk berkumpul segala macam, dia tidak berani untuk melakukan itu, sudah terbatas. Tapi ini saya sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh adat itu sandarannya pada Allah, sandarannya pada Allah, bermohon pada Allah, muaranya pada keberkatan. Makanya adat itu adalah adat, muara adat itu pada keberkatan. Ketika kita langgar perlakuan-perlakuan adat yang secara tanpa disadari perlakuan syariat juga akan terlanggar, maka tidak ada keberkahan. Kita nyala dalam adat perkawinan hari ini. Nah, saya rasa ratib itu sudah selesai. Jadi dalam segala urgensi itu dilakukan. Tentang pemangku adat tadi, secara sebenarnya MAA ini lembaga pemerintah di Aceh. Di provinsi lain adat itu tidak ada dalam diurus oleh pemerintah, tidak diurus oleh pemerintah, tapi pemerintah patuh dengan adat.
menjadi lembaga pemerintah, itulah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Maka adat Aceh masuk dalam lembaga pemerintahan. Lahirlah Majelis Adat Aceh yang dulu namanya LAKA, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh. Ini perubahan nomenklatur saja, isinya sama. Nah, tapi kapasitas MAA ini memberdayakan adat yang sudah berlaku. Maka orang MAA harus paham dengan adat. Kalau tidak paham, bagaimana dia akan memberdayakannya? Bukan merubah dan merusak adat. Ini yang harus kita bawa. Jadi ketika saya katakan meskipun MAA lembaga pemerintah, tapi adat bukan milik pemerintah. Adat Tamiang adalah milik masyarakat Tamiang. Jadi keistimewaan di Aceh ini, dan termasuk di Tamiang, ulama ini memiliki dua sentrum religius dan sentrum kultural, sentral agama dan juga sentral adat. Maka di Aceh itu ulama tahu adat, pemuka adat. Itulah keistimewaan di tempat kita ini. Kalau di tempat lain beda, ini ketua suku, ini ulama. Sedangkan di Aceh itu dari dulu namanya ulama itu adalah sentral agama, ulama juga adalah sentral adat. Maka tidak akan bertentangan antara syariat dengan adat. Dan ketetapan hukum yang dibuat oleh gubernur itu pemangku adat di provinsi, Datuk Pembulu itu pemangku adat di kampung, Tok Mukti itu pemangku adat di pemukiman. Makanya dalam tata cara perlakuan adat itu mereka adalah orang yang terdepan. Orang yang terdepan. Yang kedua, pembahasan perkawinan. Ya, palang pintu. Ada sekali. Nah, belum selesai. oh ya, Palang pintu. palang pintu, uang palang pintu. Ini merupakan bagian perkawinan saya akan sampaikan. Kenapa dalam perkawinan itu, dalam proses perkawinan itu melibatkan terangkai? Dalam proses perkawinan itu, saya ingin sampaikan begini. Adat satu suku bangsa itu rahasia terhadap suku bangsa yang lain. Rahasia itu kata MHM Najib adalah darah. Jadi siapapun boleh menafsirkan darah orang Tamiang ini merah, hitam, biru, coklat, silakan. Tapi jangan pernah karena ingin melihat darah orang Tamiang mengambil pisau silet dibesek. Itu sakit dan pasti akan marah. Pasti akan marah. Jadi itulah saya menghargai. Ada kebebasan kita tetap berpendapat, silakan. Oh, orang Tamiang darah biru, orang Tamiang silakan. Tapi jangan pernah karena ingin mengetahui darah orang Tamiang ambil pisau silet dibesek dagingnya. Itu akan marah. Saya rasa kita sudah paham tentang pesan itu. Makanya kekuatan adat ini saya katakan sebagai syariat dulu. Perempuan bagi orang Tamiang ini aib, dalam tanda kutip aib, maka sangat dijaga. Orang tua dulu takut perempuannya, anak perempuannya tidak laku, maka cepat dikawinkannya. Maka dalam proses pinang meminang itu yang berhak itu pada saat mengerisi namanya itu adalah orang tuanya atau wali adat. Wali adat itu adalah adik bapak kita yang perempuan atau kakak bapak kita yang perempuan. Itu wali adat. Jadi mereka yang berhak mendatangi tujuan si anak ini juga dengan proses melihat tingkah lakunya pada tetangga. Kenapa dilakukan oleh orang tuanya langsung? Karena kalau ditolak tidak ada yang tahu. Sebab kalau pinangan ditolak, tahu semua orang kampung ini akan menjadi aib. Nah, ketika pinangan sudah diterima, maka diserahkan kepada telangkai. Diserahkan pada telangkai juga ada adab. Maka saya katakan adab itu ditinggi daripada ilmu karena moralnya daripada keberkahan. Ya. Jadi adab itu tidak dalam kapasitas panjangnya titel, tebalnya sorban. Nah, ini kan kita kan kadang-kadang salah pemahaman ini pagi pakai ubah ini, ya kan? Kita boleh belajar ke Arab ke mana pun boleh kita belajar, tapi kita bawa pulang ilmunya, bukan budayanya. Jangan karena berpulang dari Arab saya jadi anak.
Anda jadi antum. Ya begitu. Seolah kalau sudah ini, mohon maaf ya. Ini saya membandingkan yang mana budaya. Seolah kalau sudah pakai jubah sudah masuk surga. Padahal di Arab itu ikat sorban itu menunjukkan kriteria orangnya. Orang berilmu seperti apa sorbannya. Ini budaya, bukan syariat. Betul, Ustaz Dino. Jadi supaya kita tidak keliru pada persoalan-persoalan ini. Tapi bukan harus kita melarang orang pakai jubah, orang pakai jubah. Tidak, tapi harus kita paham bahwa kita pakai jubah ini karena kita lihat. Saya kembali pada konteks adat tadi seperti itu. Kemarin saya katakan sebelum saya masuk ke palang pintu, di Tamiang ini waktu menyambut pengantin itu disambut oleh pencaksilat, itu ada. Tapi pencaksilat itu bukan ada. Paham yang saya maksud? Penyambutan lewat pencaksilat itu ada bagi orang Tamiang. Kenapa? Karena di situ ada tunjuk ajar. Ketika dilakukan rebas tebang, si pendekar menebang pisang itu mengarah pada pengantin yang sedang datang, mengajarkan kepada pengantin dia harus menjadi pendekar di dalam keluarganya, harus menjaga hak-hak yang sangat privat. Harta dan istri anaknya itu adalah hak daripada suami, maka diajarkan dia. Maka si pendekar ini waktu menebang memancung itu harus berhadapan. Kalau menyambut tamu, si pemancung ini membelakangi tamu dengan sempurnanya bahwa negeri ini aman untuk tamu yang datang. Jadi tidak asal buat, semua ada sempurnanya. Nah, makanya saya harus jangan mencampur adukan persoalan ketika kita belum paham. Menyambut pengantin dengan pencaksilat ada, tapi pencaksilatnya bukan ada. Karena dia bisa bermain di kapal sukanya. Kalau ada itu ada ketentuan, ini harus pada saat ini harus pada saat ini. Nah, jadi ini yang harus kita pilahkan. Nah, seperti mengandung anak kata ini, saya kasih asumsi supaya terbayang pada persoalan-persoalan yang lain. Kemarin datang Balai Budaya meneliti tentang prosesi mengandung anak. Katanya seperti apa menyanyikan lagu pada prosesi mengandung anak. Saya katakan tidak ada. Dalam prosesi mengandung anak bagi orang Tamiang, endingnya akhirnya dengan marhaban. Menyanyi itu mengayun pada saat menghidupkan anak. Saya bilang, yang mana yang diteliti? Jadi kalau kita tidak paham, kita kasih informasi yang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pahami, maka ini akan terwariskanlah turun-menurun. Sehingga seolah-olah menyanyi menurunkan anak. Jadi semua perlakuan adat itu ada keberkahan yang sandarannya tetap pada agama, tetap pada Allah, menjadi keberkahan. Maka anak-anak zaman dulu lebih berkah, lebih santun, lebih hormat kepada orang tua kalau dibandingkan dengan sekarang. Jadi jangan kita melihat perlakuan sekarang mengklaim bahwa adat itu sudah tak bagus. Yang seharusnya kita paham itu seperti apa adat sebenarnya. Hari ini kalau Bapak lihat bagaimana perlakuan pengantin di pelaminan, wah sudah tidak menunjukkan adat. Berfoto model dari depan, ya kan? Ber-SMS dia, ada ber-WA dia, ada kondisi berketawa, itu tidak ada adat. Bagi orang Tamiang itu pantang tahu, seperti patung mereka, seperti patung, tidak ada pembicaraan apapun, tidak ada gerak apapun kecuali lewat tuntunan tuhur pengampi istilahnya, bidan pengantin itu. Nah, jadi hari ini apakah kita karena melihat hari ini harus kita klaim bahwa ada itu salah? Padahal yang salah itu bukan adat. Apa bedanya orang menjalankan syariat hari ini? Ya kan, apa bedanya orang menjalankan syariat ini? Apakah karena orang salah perlakuan atas kita katakan syariat itu yang salah? Kan ini menjadi gambaran yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ini karena hari ini pemerintah sudah memberi lembaga adat secara prosedural, mereka yang harus membuat aturan-aturan seperti ini mengacu apa yang selama ini sudah berkembang pada suku perkawinan Tamiang, bukan mempertontonkan lantas mempertanyakan, kan gitu. Jadi artinya begini, kebesaran seseorang itu kan ketika dia melihat sesuatu itu akan berakibat jadi buruk, dia punya kemampuan untuk mencegahnya, maka kemampuan dia mencegah apapun konsekuensi. Ini wujud tanggung jawab.
Nah, kalau kita melemparkan pertanyaan hanya untuk lari dari tanggung jawab, ketika kita lempar pertanyaan orang menjawab, kalau salah jawaban itu bukan kita yang salah, wah ini bukan karakter orang Tamiang, bukan karakter orang Tamiang. Makanya jadi masuk pada uang palang pintu yang hari ini dianggap sebagai sogo, ya kan? Itu karena yang diberikan uang, itu kan benar. Dulu palang pintu, uang palang pintu itu dimasuk dalam uncang namanya, kantongan. Kenapa? Karena dulu uangnya dirham, orang zaman dulu. Apakah salah hari ini dengan amplop? Tak salah. Yang salah kalau tak ada uang palang pintunya. Wadahnya tidak salah. Saya asumsikan dulu ketika mempelai turun ada namanya isi batin. Isi batin zaman dulu itu ada karena uangnya dirham. Tapi hari ini orang mengisinya pakai kambing, pakai beras. Apakah itu bukan isi batin? Tentu saja kalau kita taruh di batin tidak mungkin. Makanya kita lihat isi batin ini apakah sesuatu wadah atau sebuah tujuan untuk membantu. Nah, jadi isi batin itu kalau orang membantu beli kasih kambing juga sama saudaranya itu termasuk isi batin pada hari yang telah ditentukan. Palang pintu merupakan rangkaian proses. Palang pintu itu menunjukkan pada khalayak ramai bahwa proses adat yang di belakang itu sudah selesai. Maka dipalanglah itu hanya sebagai sempena kehormatan dan kemuliaan orang yang datang dengan orang yang menerima, bukan pada sokok. Tidak ada nilai yang diberikan, tidak ada ketentuan yang diberikan. Dan yang menjaga palang pintu itu adalah kemanakan dari pengantin perempuan. Jadi tak ada transaksi di sana. Dalam perkawinan tidak ada transaksi kecuali pada mahar. Transaksi pada mahar juga dengan lancar. Transaksi pada mahar juga bukan transaksi seperti kita jual beli. Ada prinsip pada orang Tamiang. Mahal bukan berarti menjual, murah berarti bukan memberi. Ada kapasitas-kapasitas yang harus tahu diri. Makanya pada siri mimpi itu ketika dijawab, siri yang dibawa tadi akan dibuka. Ketika yang melamar ini merupakan sebuah pelecehan, maka ketika siri itu disorongkan dengan dalam bentuk tertutup, dibawa lagi cermin atau air segelas. Artinya balasan sama-sama tersinggung. Yang melamar bukan kapasitasnya tapi juga merupakan pelecehan. Ya, ini saya bercerita kaidah adat yang berlaku, jangan melihat sekarang ya, jangan melihat sekarang itu perdebatan. Itu kemuliaan sudah diatur dari mana, sudah diatur dari tahun. Meskipun perkawinan itu bukan pertautan hati, tak ada siapapun yang bisa melanggarnya, tapi ada kaidah adat yang mengaturnya. Kalau anak datuk kawin dengan anak datuk. Kalau ada penyimpangan, tentu saja ini disembunyikan pada adat, karena ini merupakan aib, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi adat itu kemuliaan, saling memuliakan. Maka lahir mulia kaum bersih tepak kembang melabat mani bahasa, semua dalam kapasitas. Jadi uang palang pintu itu bukan sogok, tapi kemuliaan antara kedua belah pihak. Bahwa menyatakan pada kaum kerabat suku Sakat dan kaum Biak yang hadir, karena tidak semua mendengarkan percakapan, proses pembukaan palang pintu menyatakan bahwa proses adat dari mulai sirih mengantar sirih sampai sirih emas sudah selesai dilaksanakan. Karena zaman dulu ketika ini tidak terjadi, kadang-kadang bisa terjadi pertumpahan darah. Maka saya katakan tadi adat adalah adat. Jika orang melanggar adat berarti dia datang tidak beradab. Ini adalah pelecehan kata orang yang datang. Dah, terjadi. Berbaunya antara laki dan perempuan saya tak bahas. Ngapain kita bahas itu? Ya kan, itu kan persoalan yang bukan urgensi, adalah persoalan pengaturan. Foto prawedding aja, foto prawedding kapasitas siapa? Ini tidak dalam kapasitas adat. Kita sering melihat orang mengasih undangan sama kita dengan berpelukan. Kita melihat tanggal nikahnya dia belum nikah, tapi undangan itu sudah muncul dan berpelukan. Kewenangan siapa ini untuk memberinya? Bukan kewenangan adat. Karena ini menyangkut syariat. Nah, jadi kalau kita terus bersuara tapi tidak melakukan action, ya kita terus berdebat tentang kewenangan. Nah, kalau kewenangan itu diberi dengan finansialnya, mungkin orang berebut itu kewenangan aku. Ketika bercerita kewenangan yang ikhlas tadi bisa. Nah, ini kewenangan siapa? Ini kan kita sama, memang tidak sependapat.
Kita tidak sependapat meletakkan foto undangan di undangan dengan kalau menurut saya itu agak juga Pak Ustaz. Seandainya pun sudah resmi, ngapain dipertontonkan pada orang lain? Kan tak perlu dipertontonkan pada orang lain. Maka ini rangkaian ini ada pada rangkaian yang saya katakan tadi, adat di atas pelaminan. Bahkan ada yang dasar tadi meninggalkan pelaminan di lusuk-lusuk, shooting ke luar pelaminan. Nah ini yang harus diluruskan, bukan adatnya yang harus dihapus, karena itu bukan adat. Jadi untuk mempersoalkan adat harus tahu, seperti yang disampaikan ketua tadi, menginventarisir mana yang ada, mana yang bukan adat, mana yang sudah dilanggar adatnya, kembalikan. Bukan menghapus adat itu, bukan menghapus adat itu. Menghapus adat berarti mencederai kapasitas. Jadi kalau kita berbicara tentang tekstual, membaca teksnya saja, maka akan keliru apa yang diamanatkan oleh substansi teks itu. Jadi tidak membaca teksnya, tapi kita pahami apa pesan dari teks ini. Itu yang harus kita kaji. Jadi persoalan pakaian ini yang harus kita larang, yang tidak menimbulkan birahi pada orang melihatnya, menutup aurat. Hari ini pakaian pengantin tanggal semua sudah menutup aurat. Dia pakai kebaya panjang dengan longgar, bahkan itu menunjukkan adat, karena di sana ada lagu madu, ada menimbulkan fitnah di dalam pakaian itu. Jadi bukan pakaiannya yang harus kita bahas, tapi cara berpakaiannya yang harus kita bahas. Kenapa hari ini orang pakaian ketat? Karena pakaian itu bukan pakaian dia sewa sama bidan pengantin. Kebetulan pakaiannya longgar nampaknya. Kebetulan pakaiannya ketat, dipasangnya ketat. Udahlah macam buah labu dibungkus jadinya. Jadi ini kan artinya saya ingin katakan, kita ini kan orang-orang cerdas yang hidup di zaman yang tinggi di ilmu pengetahuannya. Kenapa membahas hal-hal yang membuang energi yang tidak substansi? Ini yang harus kita pahami. Ini kan pembahasan yang dungu, yang tidak ada substansinya, yang secara individu bisa kita lakukan. Apakah orang tuanya tidak memiliki syariat? Apakah orang tuanya tidak paham dengan syariat sehingga membiarkan pakaian anaknya seperti itu? Jadi sikap ini yang harus kita perdebatkan, bukan menyuruh orang tidak berpakaian pada saat pengantin baru. Ini yang harus kita pokokkan. Nikah gantung di zaman dulu ada beberapa perkara yang mungkin sekarang tak ada lagi. Nikah gantung ketika dia menikahi anak yang belum cukup umur. Ya Pak, karena Rasulullah dengan Siti Aisyah juga menikah belum umurnya akhir balik. Tapi bagi orang banyak kemungkinan itu kecil, tidak ada. Yang ada menikah gantung itu karena kemampuan ekonomi. Ketika dia bertunangan, maka ditetapkannya janji habis ngetang tahun depan. Terjadilah nikah gantung. Jadi tujuan nikah gantung itu salah satunya itu tadi, mengumpulkan ekonomi. Nah, dalam nikah gantung inilah ada nikah gantung ini dilakukan karena untuk ikatan. Kalau tunangan kan belum nikah. Nikah gantung tapi dia tak boleh pulang nikah gantungnya. Karena persoalan itu tadi bisa persoalan karena orang kampung dulu kalau tak pesta itu tak sah nikahnya. Karena buat nikah gantung. Karena anaknya mungkin waktu anak pertama dipestakan, masa anak kedua tidak. Jadi persoalan-persoalan itu yang tidak dalam konteks syariat. Cuma tetap dijaga secara adat, tak boleh mendatangi kecuali Tapi yang sah bisa jadi haram ketika muncul fitnah. Kan tidak semua orang tahu kalau dia sudah nikah. Orang akan tahu dia sudah bersuami istri ketika pesta. Nah ketika dia datang orang belum tahu apa fitnah. Jadi kadang-kadang muncul fitnah. Jadi kecenderungan itu bukan menghambat syariat, menzalimkan orang, tapi justru jangan merusak syariat akibat fitnah orang. Kesana yang diarahkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Jadi nikah gantung. Kalau bertunangan itu, kenapa dijadikan nikah gantung? Karena takut dia dilarikan orang. Kalau sudah nikah, sudah jadi istrinya, hanya nunggu peresmian, deklarasi. Nah, deklarasi untuk diumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia sudah menimbulkan istri. Zaman dulu kan orang kan masih jarang-jarang.
jarak rumahnya 500 meter satu. Tak semua informasi itu bisa nyampai. Nah, makanya dulu pesta itu satu kampung satu. Kalau hari ini satu kampung bisa 3 besar. Nah, karena kondisi. Jadi makanya saya ingin sampaikan substansinya yang harus kita pahami dulu. Persoalan pertunangan. Persoalan tunangan ketika si perempuan melanggar harus mengembalikan mahar, ditambah lagi dengan jumlah yang diberikan oleh laki-laki, artinya diberi 1 dikembalikan 2, maka disebut hari ini 2 kali lipat. 2 kali lipat disebut karena apa? Diberi 1 dikembalikan 2, dikembalikan 2 dengan yang diberi tadi. Artinya si yang melanggar ini 1 memberi, 1 memberi 1 kali lipat, 1 kali lipat dia, berarti 10 kali lipat. Jadi ini bukan transaksi individu, bukan transaksi orang yang bertunangan tadi. Ketentuan hukum ini sudah berlaku oleh majelis adat sebelum mereka ini lahir. Jadi tidak ada bagian dalam hukum. Ini memang sebuah sanksi yang sudah ditetapkan oleh majelis adat, bukan individu. Bukan individu. Artinya kalau individu bisa saja terjadi berbagai hukum yang jatuh padanya. Jadi ini sudah ada hukum keluar. Tak perlu disebutkan. Maka tidak ada dalam bagian hukum. Ketika tunangan hanya ada kalau dikasih mahar 10 mayang diberi 2 mayang, ini yang ada transaksi. Ini hidup atau mati. Kalau hidup artinya tinggal mengurangi dari 10 kurang 2 jadi 8 lagi yang membawa. Tapi kalau katanya mati, ini adalah pemberian oleh si laki-laki, maka dia akan membawa hukum. Makanya kalau ada yang sesungguhnya berlaku zaman dulu itu bukan sekedar mengembalikan mahar 2 kali lipat, tapi seluruh biaya dari mulai naik turun sini besar naik sini besar itu harus dikembalikan oleh si perempuan, karena itu aib. Pertama membuat orang rugi, kedua membuat orang malu. Malu dalam konteks adat bukan malu individu orang melaku, tapi malu untuk imam, malu datuk penghulu, karena menyangkut malu suku yang ada di tempat. Maka diberlakukan ketentuan secara umum, bukan individu. Bukan individu, karena perkawinan itu menyangkut suku, menyangkut datuk penghulu seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, yang berkewenangan bertanggung jawab. Maka zaman dulu itu ketika kita berpesta menyerahkan pada datuk menyerahkan pada imam. Kalau maka man kampung. Maka berlakulah segala hukum untuk menjaga tatanan kehidupan itu tidak menjadi cemoohan di luar tersebut. Tarian persembahan hampir sama dengan ini tadi, dengan pakaian tadi. Tidak ada masalah itu. Yang dipersoalkan kalau tarian persembahan itu menimbulkan gairah bagi orang yang menonton, ya kan? Padahal tarian persembahan ini sebuah kemuliaan, karena itu tari sesuatu syirik untuk memuliakan tamu. Selesai tari, dia tidak menyambut adat. Tari persembahan bukan adat, itu seni budaya. Jadi tidak ada dalam menyambut pengantin itu disambut dengan tari sekaposiri, meskipun Aceh tarian perempuan, dia itu tari persembahan. Kalau sudah proses sambut pengantin itu selesai, pengantin didudukkan di suatu tempat, lantas dia menari, itu menghibur pengantin. Tari persembahan. Dan tidak ada kapasitas menjual sirih. Mulia kaum bersirih tepak kembang kerabat maning bahasa dalam bahasa Patannya itu, selesai dia menari, tepak sirih itu ditaruh di depan tamu agar dicicip ke dijual. Ini kan perilaku ini yang harus kita cegah, bukan tarinya yang harus kita hentikan, ya kan? Bukan tarinya. Nah kalau dulu ada saya stop, saya pegang, saya ambil tepak itu saya letakkan. Nah, supaya yang lain juga melihat kenapa seperti itu. Nanti kan bertanya mereka, kuda kepang, kenapa kita membahas kuda kepang? Biarlah yang punya kuda kepang tahu dah itu sirik atau tidaknya. Tapi seperti konteks tadi, nah kita sebagai ulama berbicara tentang sirik seperti apa, karena itu yang seni budaya mereka. Kalau kita mati dan seni budaya orang kan zalim juga. Persoalan syiar ini ada proses. Tidak serta-merta kita bisa menjejalkan syariat itu pada orang yang belum paham dengan syariat. Ya kan sia-sia. Jadi bagaimana kita? Bukan kita hapuskan kuda kepang. Bagaimana kuda kepang itu tidak masuk hantu? Bisa. Karena pernah dulu dilakukan. Joget saja kuda kepang, tidak pernah masuk hantu. Joget nari saja. Habis itu selesai. Nah, kenapa masuk hantu?
Karena orang itu tidak enak main kuda kepang kalau tak masuk hantu. Tidak enak, tidak sah kuda kepang bilang. Jadi ada kuda kepang yang tidak masuk hantu, Ustaz. Jadi jangan kita merusak nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang-orang terdahulu secara interaksi dengan hal-hal yang kita tak mampu menjelaskannya. Ya kan? Yang kita pandang salah pada kuda kepang ini karena dia masuk hantu barangkali. Ya kan? Ya kita upayakan komunikasi untuk tidak masuk hantu. Kuda kepangnya kita main. Saya rasa demikian. Mungkin nanti ada yang harus kita bicarakan. Terima kasih Pak Tuan. Tapi hari ini tak pulang-pulang pun tak ada risau dari orang tuanya. Terpukat di ikan sama dipilih, terpukat di batang sama dijelas. Artinya ketika ikan itu terkena jaring pukat, sama-sama kita lirik. Ketika tersangkut di dasar laut di sungai, terpukat di batang satu batang, juga harus sama-sama kita selamat. Itulah bentuk kebersamaan. Jadi wujud dari kasih Papua Istimewa itu di sana ada tanggung jawab dan kebersamaan. Tidak saling mengabaikan. Tidak seperti kepiting di dalam keranjang. Dia ingin keluar dipijaknya kepala kawannya. Jadi itu wujud kasih Papua Istimewa. Tapi masih banyak penjelasan yang tak kemudian saya menyikapi apa yang disampaikan Ustaz Jainur. Keinginan kami hadir hari ini justru ingin membuka ruang tidak lanjut daripada MPU yang memprakarsai. Apalagi seperti kata Wa'alam hari ini MPU yang lembab kena batunya. Ini kan MPU yang lembab kena batunya. Nah, saya berharap hasil pertemuan kita hari ini ada tindak lanjut. Bagaimana tindak lanjutnya? Terus yang menghadirkan semua elemen yang berkompeten. Karena ketika saya di MA 5 tahun saya mensosialisasikan peradaban damai, termasuk ketua pernah ikut dulu, ya sudah dari kepala karena saya melihat tidak ada yang menyentuh adat dalam penyelesaian hari ini. Karena penyelesaian adat itu inti dari peradaban damai bagi orang itu menguatkan tali persaudaraan. Tapi hari ini perdamaian itu justru memecahkan persaudaraan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar datuk penghulu, imam masuk dalam ranah perkara, bukan sebagai payung negeri menyelesaikan perkara. Yang kami berharap sekali lagi supaya adalah tidak lanjut dari pertemuan hari ini terserah.